Halo Sobat NC. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu metode pelepasan emosi, yaitu adalah kartasis. Kartasis di sini metode pelepasan emosi untuk merilis semua luka batin yang ada dalam diri kita. Karena ada beberapa teman-teman yang agak susah menerapkan terapi berdamai dengan masa lalu ya. Jadi tidak semua orang mudah untuk mengikhlaskan, tidak semua orang mudah untuk memaafkan ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya menyarankan terapi berdamai dengan ikhlas, berdamai dengan masa lalu, ikhlas masa lalu, kita memaafkan itu lebih baik ya. Cuman ya untuk beberapa temen yang agak susah untuk, ya kan semua orang kan berbeda ya, masalah yang dihadapi berbeda. Baiknya bisa menggunakan metode kartasis ini. Jadi intinya semua rasa emosi yang terakumulasi yang pernah kita alami, mungkin kepedihan masa lalu atau mungkin kekecewaan atau kegagalan, trauma-trauma masa lalu, itu kita lepaskan melalui suatu energi, kita keluarkan energi negatif ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan misalkan pakai samsak tinju ya. Samsak tinju kita jadi kita bayangkan bahwa semua kekesalan kita itu kita tumpahkan dalam samsak tinju itu. Nanti kita mulai pukul. Mungkin orang yang pernah menyakiti kita, orang yang kita benci ya, atau orang yang pernah kita anggap musuh. Pokoknya ini ya masing-masing ya, saya serahkan ke teman-teman. Intinya kalau emang susah untuk memaafkan, ya udah visualkan saja si samsak ini sebagai objek yang mendatangkan kekecewaan bagi kita. Jadi kita lepaskan kekesalan kita pada samsak tersebut, kita pukul sampai kita merasa puas. Dan kita sudah merasa plong sudah melepaskan emosi kita. Nanti bisa dilakukan di lain waktu, diulang lagi. Lama-lama ketika kita mengingat lagi momen itu atau peristiwa yang menyakitkan itu, kemungkinan rasanya akan berbeda gitu. Ini sama seperti kalau kita menerapkan metode ikhlas masa lalu atau memaafkan dengan metode pernafasan, itu juga cukup efektif juga. Jadi kalau samsak ini bisa menyalurkan energi-energi negatif. Itu contoh. Terus contoh lain juga bisa dengan, mungkin kalau yang cewek, mas saya kalau samsak kayaknya agak susah deh gitu kan. Ya, boleh kalian traveling boleh kalian jalan-jalan, misalkan ke pantai, ke Bali atau ke Lombok atau mungkin ke luar negeri, silahkan. Terus saya sih menyarankan kalian scream ya, berteriak misalkan pada saat di laut ya kan, misalnya di laut atau di pantai, kalian meneriakkan semua unek-unek kalian, rasa kesal, rasa kecewa, rasa tumpahkan, pokoknya teriakkan sampai kalian merasa plong. Itu juga bisa. Atau di pegunungan atau di tempat ya, tapi pastikan dulu nggak banyak orang di sana ya, takutnya nanti dikira aneh, kenapa nih orang gitu kan ya. Jadi kalian pastikan tempatnya memungkinkan, sekalian berteriak. Atau kalau belum sempet untuk traveling ya, misalkan momennya itu berdekatan nih, kan habis kesel dengan atasan misalkan, atau mungkin dengan teman, atau kalian harus pengen luapkan saat itu juga ya. Bisa juga misalkan di tempat tertutup ya, pas kalian memungkinkan, misalkan pada saat kalian masuk, kalau
Kalau kayak saya kan anak kos ya, anak kos mungkin bisa waktu di kamar mandi atau waktu kita dalam lift sendiri, atau di dalam mobil bisa. Ketika itu aman, kalian teriak aja nggak apa-apa. Pokoknya luapkan, luapkan. Pokoknya intinya rasa kesal itu jangan dipendam. Rasa emosi, rasa marah itu jangan pernah dipendam. Lepaskan aja. Lepaskan, tapi bukan pada satu tindakan yang merugikan. Dalam artian kita bersikap anarkis, kita menganiaya orang, itu yang salah ya kan. Jadi kita lepaskan tapi melalui sesuatu yang positif ya, positif. Tapi biasanya kalau cewek sih dipakai belanja ke mall gitu biasanya cukup reda ya, cukup reda ya. Bisa kalian tekuni hobi yang membutuhkan konsentrasi ya, dengan fokus. Bisa misalkan yang suka miara binatang, kalian miara kucing, nanti kan ada jadwal ngasih makan, mungkin mandiin kucing, terus segala macam ya, atau miara ikan. Pokoknya yang kalian menyibukkan dan akan fokus ke situ. Nanti biasanya itu juga bisa meredam gangguan kecemasan juga. Ketika kalian memfokuskan ke hal-hal yang kalian sukai, paling nggak pikiran bawah sadar kita juga tidak selalu mengucapkan sugesti-sugesti negatif ya. Paling nggak kan suka, karena kalau yang anxiety-nya parah itu seperti ada suara-suara, kalimat-kalimat yang negatif terus. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan penyakit itu, jangan-jangan nanti kamu pingsan, jangan-jangan kamu meninggal. Itu kan kadang berkecamuk ya. Itu ketika kalian sudah mulai fokuskan ke hobi, nanti perlahan bawah sadar kalian itu berisi kalimat-kalimat juga rame sih, tapi ke hal-hal yang kalian suka ya. Waduh, aku harus ngasih makan si kucing. Wah, ini waktunya ganti filter ikan. Ini waktunya mandiin kucing misalkan. Seperti itu ya. Ini waktunya aku jalan pagi, waktunya aku bersepeda, waktunya aku ngumpul bareng komunitas ini, komunitas itu. Ya kayak gitu jadinya. Jadi pikiran kita tidak diisi dengan sampah-sampah pikiran negatif. Intinya mendingan kita isi dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Itu bisa juga, itu katarsis ya. Kemudian kalian bisa juga pelepasan emosi dengan bercerita. Salurkan lewat tulisan. Misalkan kalau kalian punya bakat nulis, kalian tulis. Misalkan di kisah-kisah masa lalu yang pedih itu kalian tuangkan, terserah mau disamarkan namanya jadi sebuah cerita novel atau apa, atau misalkan kalian, makanya zaman dulu ada buku diary, itu juga bisa untuk menumpahkan unek-unek kita ya. Kalian tuangkan, tapi jangan curhat di sosmed ya, jangan curhat, mendingan kalian nulis aja, nulis cerita, atau kalian tulis, atau setiap kalian dapat pelajaran dari satu peristiwa, kalian boleh tulis hikmahnya ini, tulis aja, bagus. Itu juga sangat bagus ya kan. Terus ada lagi metode apa namanya, untuk membuang pikiran-pikiran negatif. Kalian bisa list apa aja sih yang ditakutkan. Dalam kecemasan itu apa aja sih yang kita takutkan? Takut kematian, takut penyakit berat, itu kalian tulis. Aku takut kematian, aku takut penyakit berat, aku takut pingsan di jalan. Kalian tulis yang kalian takutkan. Pasti kalian pada saat nulis itu akan makin takut ya kan. Makin takut, gak apa-apa, tulis dulu semua yang takutkan, tulis. Terus nanti tarik napas panjang, visualkan bahwa aku akan mencoret tulisan ini, dan setelah aku mencoret, aku rasa takut itu akan hilang. Jadi benar-benar disugesti ya. Sekarang aku coret, nanti kalian coretnya dengan semangat. Aku takut kematian, dicoret, set. Aku takut penyakit berat, coret, set. Aku takut ini, aku udah nggak takut. Ada energi ya, ada energi yang kita keluarkan pada saat nyoret itu. Aku tidak
pokoknya semua yang ditakutkan tadi kita coret. Jadi nanti kita akan tersugesti bahwa semua yang kita takutkan itu sudah kita hapus atau sudah kita coret. Itu bisa juga. Katarsis, pelepasan emosi. Terus kalau kalian merasa agak susah ya, saya sudah menerapkan pakai samsak, terus sudah mencoba berteriak di ini, kok masih susah ya kan, sudah menulis segala macam, sudah menuangkan ini ya, mungkin kalian kalau belum sembuh juga ya, kalian bisa ke profesional ya, ke psikiater atau ke psikolog untuk tapi sebenarnya sih kalau menurut saya ya pribadi ya, pada akhirnya nanti ketika kalian ke psikiater atau ke psikolog itu juga akan ditanya aja, tanya-tanya apa yang ditakutkan, apa yang dipikirkan, gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih sama aja gitu. Kalian yang penting mengungkapkan aja udah cukup. Saya sih kalau kalian konsisten ya menjalankan katarsis itu, insya Allah sih pasti ada progres nanti, pasti akan membaik. Saya sih dulu nggak ada samsak, saya pakai guling, kadang saya gantung, pokoknya saya luapkan. Terus pada saat saya di mobil itu kadang-kadang saya manfaatkan, saya teriak ketika saya mengingat sesuatu yang membuat saya kesal sampai badan saya bereaksi, saya langsung teriak. Bisa dia, saya ambil tarik nafas, terus langsung aku sekarang udah lega, aku sudah lega, sampaikan saya kayak gitu. Jadi jangan ditahan ya, intinya kecewaan, penderitaan, kesedihan, kehilangan, kegagalan itu jangan sampai dipendam dan hanya menjadi sampah pikiran kita. Itu baiknya kita lepaskan saja, karena nanti pada saat kita sudah bisa melepaskan luka batin itu, pikiran bawah sadar kita semakin tenang, nanti gangguan kecemasan itu juga akan semakin lama-lama akan reda. Kita isi dengan yang positif-positif, mudah bersyukur, mudah memaafkan, mudah berbahagia, kita mudah untuk menolong. Biasanya tuh udah mulai kalau sudah mulai bersih itu kita udah mulai fokus, kita udah mulai bisa sibuk dengan aktivitas yang kita sukai. Terus biasanya kalau secara perasaan itu kita lebih seperti lebih mudah kasihan, kita mudah untuk menolong orang, membantu orang, itu biasanya itu ya, itu sudah mulai terisi positif. Terus pikiran kita selalu positif, tidak mudah untuk berprasangka buruk atau tidak mudah berpikir positif. Dan kita lebih optimis nanti, jadi orang lebih optimis, lebih bisa menerima segala ketetapan Tuhan ya kan, lebih legowo kalau kita kehilangan seperti itu, kita udah ya semuanya milik Allah ya kan. Insya Allah kita akan jadi pribadi yang jauh lebih baik ketika kita bisa lulus dari gangguan kecemasan ini. Kita bisa mengobati luka batin kita. Oke, paling itu untuk hari ini dari saya. Semoga kalian semakin sehat, sehat jiwanya, sehat raganya.